Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, saya akan memulai share screen. Mohon kesabarannya. Baiklah. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sistematika penulisan rencana usaha atau business plan. Dalam menyusun rencana usaha, nanti Anda harus menuliskan latar belakang, kemudian data usaha Anda, kemudian Anda harus menuliskan sekilas tentang analisis kelayakan usaha Anda, kemudian bagaimana strategi usaha. Strategi usaha tadi terkait dengan apa produknya, kemudian kira-kira berapa harga per produk, kemudian tempat usaha di mana, dan promosinya seperti apa. Baiklah, saya akan memulai dari depan. Tentang latar belakang, Anda harus menguraikan secara garis besar. Yang pertama, tentang mengapa Anda memilih usaha ini. Kemudian, bagaimana kondisi pesaing atau orang lain yang menjalankan usaha yang sama dengan usaha yang akan Anda rintis. Kemudian, apa keunggulan Anda di usaha yang akan Anda rencanakan. Itu tentang latar belakang kurang lebih seperti itu. Kemudian tentang data usaha, Anda harus bisa menuliskan tentang nama usaha Anda, terserah namanya apa saja boleh. Kemudian jenis usaha atau bidang usaha, lokasi usaha, nama pemilik atau pimpinan, bisa ditulis nama Anda sendiri, dan struktur organisasi. Data usaha ini bisa Anda tuliskan belakangan setelah Anda menulis atau memikirkan atau menguraikan tentang analisis kelayakan usaha dan strategi usaha. Untuk analisis kelayakan usaha, Anda harus bisa menguraikan tentang bagaimana usaha yang akan Anda buat dan informasi pasar yang akan dibidik. Jadi usaha Anda apa, itu harus Anda uraikan dengan jelas. Kemudian usaha Anda tadi produknya akan dijual kemana, itu harus jelas. Kemudian dalam analisis kelayakan usaha, Anda harus bisa menganalisis kelayakan usaha Anda dengan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Aspek yang di SWOT adalah aspek tentang produknya, kemudian tentang harga, tentang tempat usaha, dan tentang promosi. Jadi dari analisis tadi, maka akan bisa ditemukan bagaimana usaha Anda apakah layak atau tidak. Kemudian setelah Anda menganalisis usaha tadi, Anda mulai membuat strategi usaha. Karena dari analisis akan ketahuan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Lalu Anda harus membuat strategi usaha. Strategi usaha terkait dengan produk dan harga, tempat usaha, dan promosi. Strategi usaha sendiri adalah tindakan yang direncanakan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang dan mengatasi kelemahan dan tantangan. Prinsipnya seperti itu. Kemudian kalau strategi usaha terkait dengan produk, sebagai contoh adalah misalnya Anda menguraikan tentang spesifikasi atau keunikan produk Anda dan kemasannya. Tentu kalau kita berbisnis atau berwirausaha, itu bisnis kita harus unik. Jangan sampai sama dengan yang lain, agar kita memiliki peluang meraih pasar. Kemudian proses produksi dari bisnis kita bagaimana? Dari mulai produksi sampai dengan mengemas sehingga barang siap dijual. Kemudian bahan baku utama dan penunjang untuk yang akan kita jual. Begitu juga peralatan dan sarana produksi. Kemudian di mana Anda akan membeli bahan dan alat, siapa yang membeli itu harus diuraikan dengan baik. Karena dalam setiap proses tadi tentu akan ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian kadang-kadang untuk produksi tertentu Anda harus memperhatikan bagaimana pengelolaan limbah atau sisa produksi. Kemudian Anda harus mengingat atau mempelajari umur barang Anda, sehingga katakanlah Anda akan bisnisnya tentang makanan, maka Anda harus bisa memprediksi makanan yang Anda jual itu misalnya
hanya akan enak dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Kemudian waktu produksi kapan? Apakah pada saat bahan dasar melimpah atau setiap saat bisa berproduksi, itu juga harus bisa dijelaskan. Kemudian volume atau jumlah yang diproduksi, itu adalah tentang produknya. Kemudian tentang harga, ini sebenarnya berisi tentang bagaimana Anda menetapkan harga produk yang Anda jual. Sebagai contoh, adalah strategi di bidang penetapan harga produk dengan memberikan gambaran hitungan keuangan, meliputi data kepemilikan usaha, struktur organisasi, modal awal, ini khususnya ini yang penting untuk menghitung harga, modal awal untuk menyiapkan kebutuhan untuk mendukung produksi, misalnya beli alat, sewa tempat, dan lain-lain. Kemudian biaya produksi untuk barang yang akan dibuat sampai dengan pengemasan. Biaya produksi tadi bisa dihitung harian atau bulanan. Biaya produksi meliputi biaya untuk bahan, alat, tenaga, pengemasan, biaya promosi, kemudian biaya listrik, air, pulsa, dan lain-lain. Kemudian untuk penetapan harga, Anda harus juga menghitung biaya tak terduga apa saja. Kemudian perhitungan jumlah penjualan dan keuntungan, perhitungan lama waktu break even point atau BEP atau kembali modal. Jadi pada prinsipnya sebenarnya untuk penetapan harga Anda harus menetapkan berapa biaya untuk modal awal. Ini adalah untuk membeli atau menyiapkan berbagai hal yang nanti akan kembali uang tadi tidak langsung, dalam arti dalam beberapa bulan ke depan. Dan biaya produksi ini meliputi sebenarnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk memproduk usaha atau produk yang akan kita jual, kemudian akan dijual berapa sehingga nanti akan ketemu selisih penjualan dan biaya yang keluar, sehingga nanti selisihnya tadi bisa untuk menetapkan atau untuk menghitung BEP atau break even point. Kemudian tempat usaha. Tempat usaha adalah pertimbangan atau pemilihan tentang lokasi usaha yang akan dipilih. Di mana lokasi usaha, kemudian kelengkapan penanda lokasi, apa saja yang dibutuhkan untuk lokasi Anda, kemudian bagaimana lokasi Anda terhadap pasar yang dibidik, misalnya Anda berbisnis tentang tempat ngopi misalnya ya, apakah lokasinya dekat dengan kampus misalnya atau dekat dengan tempat wisata misalnya. Bagaimana lokasi usaha terhadap lokasi penjualan bahan baku, misalnya Anda akan membuat usaha kerajinan misalnya kerajinan bambu misalnya, maka bagaimana kedekatan tempat usaha tadi terhadap daerah yang memproduksi bambu. Kemudian kita harus memetakan juga terkait dengan tempat usaha adalah lokasi kompetitor kita, gitu, sehingga kita merasa aman dalam berbisnis karena kita memiliki pasar di sekitar kita. Kemudian bangunan atau ruang untuk tempat usaha kita juga harus terkait dengan tempat usaha harus kita kaji apakah bangunannya perlu renovasi misalnya, kemudian ruangnya apakah perlu furniture untuk melengkapi usaha kita. Itu juga tertulis kelengkapan sarana ruang usaha. Kemudian efektivitas penggunaan ruang usaha ini juga harus kita kaji sehingga proses produksi untuk bisnis kita berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir adalah tentang promosi. Promosi adalah strategi untuk memasarkan produk kita. Kita harus tahu sasarannya ke arah mana, kemudian cara mempromosikan bagaimana, kemudian bahan dan alat promosi, dan kapan promosi dilakukan. Saya kira hanya itu kuliah kali ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merekam, nggak apa-apa. Yang berapa menit.